Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cindy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang forensik. Apa sih forensik itu? Forensik adalah aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Ilmu forensik dikategorikan ke dalam ilmu pengetahuan alam yang didasarkan pada fakta atau pengalaman. Kebenaran ilmiah tersebut harus dapat dibuktikan oleh setiap orang melalui indera, analisis, dan hasilnya mampu dituangkan secara masuk akal. Kemudian, forensik dan kegunaannya. Apa sih kegunaan forensik itu? Kegunaan forensik adalah cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang perlu ditekankan adalah forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti, bukan alat bukti itu sendiri. Nah, jadi di sini aku mau contohin satu kasus yang akhir-akhir ini booming banget dokumenternya, yaitu kasus tentang kopi sianida yang terjadi pada tahun 2016. Nah, pada kasus itu, korban diotopsi oleh ahli forensik yang digunakan untuk mengumpulkan alat-alat bukti atau fakta-fakta yang nantinya akan diserahkan kepada pengadilan untuk menentukan siapa tersangka dari kasus tersebut. Kemudian, dasar hukum ilmu forensik adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang diatur dalam KUHP ini sebenarnya lebih mengatur kepada ahli forensik, bukan tentang forensik itu sendiri. Jadi pada aturan ini, pada pasal 224 dan 522, seorang ahli itu nggak boleh menolak kalau misalnya polisi udah minta bantuan kepada mereka untuk melakukan riset pada kasus tersebut. Kalau misalnya mereka melanggar, nanti mereka bakal dikenakan denda. Itu untuk kasus pidana. Kalau misalnya pada kasus tertentu ada juga yang bakal dipenjara selama berapa tahun. Nah, detailnya yuk kita lihat selanjutnya. Nah, pada pasal 224, barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa sebagai menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya di sini kalau misalnya pada suatu kasus ada saksi ahli ataupun kalau kita sekarang lagi bahas ahli forensik, dia menolak untuk datang ataupun nggak memenuhi kewajibannya. Nah, kalau di kasus pidana dia bakal kena penjara selama 9 bulan. Kalau untuk perkara lain yaitu selain pidana, dia bakal dipidana penjara paling lama 6 bulan aja. Ini kalau hanya dikenakan pasal 224. Sementara tadi kita ada bahas tentang pasal 522 lagi. Nah, pada pasal 522 KUHP ini, kalau kita sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa nggak datang secara melawan hukum, nah, kita bakal didenda administrasi sebanyak Rp900. Nah, jadi intinya kalau misalnya polisi udah minta tolong kepada ahli forensik, jadi ahli forensik itu wajib memberikan bantuan. Nah, kemudian yang diatur di KUHP ini lebih ke ahli kedokterannya. Nah, dari rincian yang kita dapat, sebenarnya di ilmu kedokteran menurut KUHP, pada pasal 133 ayat 1, ahli kedokteran diberikan wewenang untuk menyatakan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis. Jadi pada kasus-kasus yang ada korban luka, keracunan, atau mati kayak kasus kopi sianida itu, ahli forensik itu wajib memberikan keterangan secara tertulis. Jadi mereka nggak boleh cuma lisan ngomong kepada penyidik kalau ini penyebabnya gini. Nggak bisa, jadi mereka harus bikin laporan secara tertulis ya teman-teman. Nah, kemudian menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti,
kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Perkapolri 10/2009 dan Perkapolri 10/2009. Ilmu kedokteran forensik itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, jadi kita yang pertama akan membahas tentang kedokteran forensik. Nah, kedokteran forensik ini salah satu cabang ilmu kedokteran yang menerapkan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan. Nah, kalau menurut dari ajaran ilmu kedokteran Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang disusun oleh Handoko, Condro Putranto, dan Rukiah Handoko, kegunaan ilmu forensik ini dibagi menjadi berbagai macam lagi. Nah, yang pertama itu menurut objek pemeriksaannya. Pada objek pemeriksaannya itu kemudian terbagi menjadi manusia hidup, mayat, kemudian ada bagian-bagian tubuh manusia. Selanjutnya itu dalam bentuk jasanya. Dalam bentuk jasanya itu berarti dia dalam pemeriksaan dan mengungkapkan pendapat tentang hasil pemeriksaannya. Seperti penyebab lukanya apa sih, penyebab kematiannya apa sih, benar nggak ada suatu zat yang harusnya nggak ada di dalam tubuhnya, kayak misalnya racun. Terus kemudian darah dan air mani serta kandungan lainnya itu seperti apa. Kemudian menurut jasanya itu ada juga tentang mengumpulkan pendapat ataupun memberi nasihat tentang penyelidikan dan penuntutan. Nah, kemudian yang C, menurut tempat kerja. Menurut tempat kerjanya ini terbagi pada saat di rumah sakit atau di laboratorium, kemudian di tempat kejadian perkara, ataupun di ruang sidang. Nah, kalau menurut waktu pemeriksaan, ini terbagi pada saat perkara diselidiki di tangan penyidik, kemudian perkara diselidiki di tangan jaksa, yang lainnya itu ketika sidang pengadilan. Nah, kemampuan dokter forensik ini dalam kepolisian terbagi dalam kegiatan yang meliputi sebagai berikut. Ada olah TKP aspek medik, kemudian patologi forensik, ada odontologi forensik, ada DNA forensik, ada antropologi forensik, forensik klinik, psikiatri forensik, kedokteran lalu lintas, database odontogram, database DNA, PPT, toksikologi forensik, farmasi forensik, kesehatan tahanan, hukum kesehatan, dan mediko-legal. Nah, yang selanjutnya itu ada patologi forensik. Kalau tadi ilmu kedokteran forensik itu untuk kepentingan hukum dan keadilan, kalau patologi ini untuk pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berhubungan guna kepentingan peradilan. Jadi dia khusus untuk pemeriksaan jenazah saja. Yang ketiga ada odontologi forensik, yaitu ilmu cabang kedokteran gigi yang berfungsi untuk kepentingan hukum dan peradilan. Kalau tadi cuma ilmu kedokteran yang pertama, yang kedokteran forensik, sekarang ada yang ilmu cabang kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan. Nah, kemudian ada pemeriksaan bidang fisika forensik. Ini itu pemeriksaan TKP dan pemeriksaan laboratoris dalam cabang ilmu fisika yang digunakan sebagai metode dan instrumen utamanya. Kemudian yaitu pemeriksaan bidang kimia biologi forensik. Kalau tadi kita menggunakan fisika, sekarang kita menggunakan teknologi bidang kimia dan teknologi biologi sebagai media atau instrumen utamanya. Kemudian ada DNA forensik, yaitu salah satu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi biomolekular di bidang DNA untuk kepentingan identifikasi. Nah, jadi kadang kan ada kasus yang misalnya dia udah terbakar sampai tidak diketahui identitasnya. Jadi biasanya ahli forensik ini bakal ngambil DNA mereka buat ngecek identitasnya ini siapa. Kemudian ada antropologi forensik, yaitu penerapan ilmu antropologi ragawi dan ilmu esteologi manusia untuk kepentingan hukum dan peradilan. Jadi selain tadi ada cabang ilmu kedokteran, jadi forensik ini juga mengikut sertakan ilmu-ilmu lainnya. Yang kita bahas sekarang ada antropologi. Kemudian ada toksikologi forensik, yaitu ilmu pengetahuan tentang racun dan untuk kepentingan hukum dan peradilan. Kemudian ada psikiatri forensik, yaitu
penerapan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang 11 cabang ilmu forensik dalam tindak pidana. Kalau tadi kita bahas tentang kedokteran forensiknya terbagi menjadi jenis-jenis itu. Sekarang kita bahas ilmu forensik dalam tindak pidana. Yang pertama ada kriminalistik. Kriminalistik ini cabang ilmu forensik yang menjawab dan menganalisa pertanyaan yang berkaitan dengan bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan, seperti sidik jari, jejak sepatu, jejak ban mobil, bukti zat kimia. Ilmu balistik dan bukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Seluruh bukti-bukti yang ditemukan ini akan diproses di laboratorium yang biasanya disebut dengan crime lab. Kemudian, forensik antropologi. Nah, ini ilmu antropologi fisik yang mencoba menelusuri pengertian tentang sejarah terjadinya beraneka ragam manusia, dipandang dari ciri tubuhnya dan anatomi tulang manusia. Contoh penerapannya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi, atau sudah tidak dapat dikenali. Selanjutnya adalah digital forensik. Digital forensik ini pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Kemudian yang keempat ada forensik entomologi. Forensik entomologi ini cabang yang mengevaluasi aktivitas serangga dari berbagai teknik. Nah, jadi di sini kita mengamati serangganya untuk menentukan kira-kira kematian mayat itu udah dipindah nggak dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Penggunaan, pemeriksaan, dan pengidentifikasian DNA pada tubuh serangga dalam entomologi forensik akan berfungsi untuk mengidentifikasi jaringan tubuh mayat melalui serangga yang ditemukan pada tempat kejadian perkara. Selanjutnya ada forensik arkeologi, yaitu cabang ilmu forensik dari prinsip arkeolog, teknik, dan metodologi yang sah. Arkeolog diperkerjakan oleh polisi atau lembaga hukum yang sah untuk membantu menemukan serta menggali bukti yang sudah terkubur pada tempat kejadian perkara. Selanjutnya adalah forensik geologi, yaitu ilmu yang mempelajari bumi dan menghubungkannya dengan ilmu kriminologi melalui analisis tanah dan bumi. Forensik geologi dapat menentukan di mana kejahatan terjadi. Selanjutnya ada forensik odontologi. Forensik odontologi ini fungsinya itu menemukan identitas individu melalui giginya. Jadi teknik ini udah dikenal sejak era sebelum Masehi. Teknik ini serupa juga kayak ilmu yang mengidentifikasi sidik jari, karena gigi dan tulang dinilai merupakan material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindungi. Selanjutnya ada forensik patologi, yaitu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan kepada mayat. Kemudian forensik psikiatri adalah ilmu forensik yang menyangkut keadaan mental tersangka atau para pihak dalam perkara perdata. Ilmu forensik ini biasanya dibutuhkan jika dalam suatu kasus menemukan orang yang pura-pura sakit, antisosial, pemerkosa, pembunuh, homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, hingga pedofilia. Yang terakhir adalah forensik toksikologi. Ini merupakan penggunaan ilmu toksikologi, analisis kimia, ilmu farmasi, dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Pada kesimpulannya, pembuktian ilmiah sangat diharapkan oleh aparat penegak hukum untuk mempermudah proses pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Oleh karenanya, ilmu forensik dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara. Sekian yang kita bahas pada video kali ini. See you!